Hiji dua tilu podcast kita. Mungkin bisa dibilangnya titik akhirnya gitu ya. Titik akhirnya ya saya pengen kayak Bob Sadino gitu. Luar Karena biasa. beliau kita pakai celana pendek. Iya, betul, betul. betul. Cuman saya belum kayak setinggi Bob Sadino gitu kan. Saya pikir kayak Iya. usia tua tuh kita nggak usah kerja terlalu keras, tapi setidaknya kita masih punya tenaga untuk apa ya, menafkahi keluarga kita gitu kan. Jangan lupa subscribe karena gratis tis, dan like video ini, berikut nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kembali lagi dengan channel kita. Kita sekarang ini akan kedatangan tamu ini yaitu Kang Raden Sofwan Muzaki Sanjaya. Dia adalah duta genre di Kota Bandung. Dan juga duta perawat DPW PP di Jawa Barat. Dan juga seorang entrepreneur. Banyak gitu. Kita akan bincang-bincang, kita bahas lebih mendalam nanti tentang sosok Kang Sofwan. Ini ngomong-ngomong nih, genre ini apa nih Kang? Genre itu singkatan ya, singkatan dari generasi berencana. Maksud dari generasi ini adalah remaja usia 10 sampai dengan 24 tahun. Dan genre ini adalah sebuah program yang dinaungi oleh DPPKB Kota Bandung. Itu untuk genre Kota Bandung. Itu, nah tujuannya adalah untuk menghindari si remaja ini ya, menghindari dari 3-0. 3-0 itu adalah katakan tidak untuk seks pranikah, nikah usia dini, dan nafsa gitu. Jadi diharapkan kita sebagai duta genre dapat menjadi apa ya, role model lah untuk remaja-remaja khususnya di Kota Bandung. Oke. Untuk kegiatannya tuh seperti apa tuh genre? Apakah bergaul dengan mereka-mereka atau dengan apa ya? Hanya lewat medsos atau gimana? Oke. Jadi di dalam genre ini ada yang namanya PS dan KS. PS dan KS ini adalah pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, pendidik sebaya ini kita memberikan edukasi bahwa kita tuh remaja punya power yang sangat potensial gitu. Kita bisa mempersiapkan dari sekarang sampai nanti besarnya menjadi apa gitu. Persiapan untuk berkeluarga juga dipersiapkan dari remaja gitu. Terus untuk konselor sebaya ini banyak kan masalah-masalah dari remaja kayak galau gitu kan, kayak untuk percintaan gitu kan. Remaja sangat komplikasi sekali gitu ya. Betul, Jadi betul. perlu yang namanya konselor atau teman cerita lah istilahnya gitu ya. Nah, itu masuk di program genre itu sendiri. Ngomong-ngomong kan Kang Sofwannya kan lahir di tahun 99, ada masuk dengan generasi Z, yaitu dari tahun 98 sampai 2010. Ini genre ini khusus generasi Z aja atau ada milenial di sananya? Soalnya kalau milenial dari tahun ini yang akhirnya 98 itu kan udah mulai nikah. Itu gimana bagusnya? Oke, jadi genre ini tidak ada tidak ada kelas dari generasi ke generasi, tapi genre ini adalah sebuah naungan, sebuah wadah untuk remaja yang itu tadi rentang umurnya 10 sampai dengan 24 tahun. Lebih dari situ ya itu masuknya dewasa awal atau dia masuknya ke anak-anak gitu. Jadi genre itu semua remaja bisa masuk. Oke. Ngomong-ngomong kan ini di bawah naungan BKKBN. Berarti berhubungan dengan apa ya? Pendidikan. Oke. Ada dengan pernikahan juga ya? Pernikahan juga. Oke. Teman saya itu rata-rata pernikahannya dini. Jadi selesai SMA itu kebanyakan menikah. Itu bagaimana pandangannya? Apakah bagus atau gimana ya? Oke, kalau misalkan kita gimana ya, membentrokan antar kita juga bisa nggak bisa melarang gitu kan, karena ada prinsip-prinsip sendiri gitu. Tapi untuk genre ini sendiri kita mengacunya kepada usia ideal, usia menikah ideal. Usia menikah ideal itu untuk perempuan di 21 tahun, untuk laki-lakinya 25 tahun. Jadi kalau yang misalkan kasusnya adalah menikah setelah lulus SMA, otomatis umurnya masih di bawah yang umur ideal tadi. Nah, ada salah satu program juga di genre yang namanya penundaan usia perkawinan gitu. Jadi
tunggulah sampai usianya 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki, akhirnya untuk memiliki keturunan gitu. Jadi kan nggak boleh nikah saat SMA ya, saat kuliah juga nggak boleh ya. Kalau kuliah boleh-boleh aja sih, teman saya ada yang umurnya pas kuliah itu tergantung umurnya. Iya. Kalau SMA umurnya 25? Waduh, itu pakai C biasanya. Kalau sekolah apa ya namanya? Kalau sekolah saya sendiri gitu ya sebagai duta lebih memilih untuk sekolah dulu karena kita belum bekerja untuk menafkahi rumah tangga yang kita bangun. Tapi kalau pacaran boleh ya? Pacaran, waduh, kenapa ngomongin pacaran ini ya? Kang Sofan sendiri berkecimpung di duta perawat, betul? Alhamdulillah. Oke, jadi kayaknya berkesinambungan di antara duta perawat dan duta gender. Betul. Kalau duta perawat itu kegiatannya seperti apa? Kita di duta perawat itu bergerak di bidang sosial, kesehatan. Jadi salah satu contohnya di bidang sosial kita mengadakan periksa kesehatan gratis. Luar biasa. Atau ada di CFD kita datang untuk ada pemeriksaan karena kan kita tenaga perawat, setidaknya kita bisa mengabdi untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Ya untuk kesehatannya kita baru aja kemarin ya, karena kita lagi di masa pandemi, mengadakan live Instagram untuk mengedukasi gitu bahwa si pandemi ini belum selesai, terus cuci tangan itu perlu, terus apa namanya, adaptasi kebiasaan baru itu juga perlu, terus kayak social distancing ya. Oh ya, ini gimana caranya ini? bisa Oh, karena bersih kan gitu. Bersih, oke. Jadi pakai hand sanitizer. Gitu, jadi kita mengedukasi di bidang kesehatan untuk sekarang di media sosial. Oke. Dan beliau pun ternyata kemarin sempat di Ardan juga ya. Iya, saya coba-coba lah untuk apa ya namanya, cari-cari penghasilan lah. Dan Kang, beliau juga ternyata selain aktif di duta, Iya. beliau mempunyai usaha di beberapa bidang, di antaranya Entrepreneur juga. ternak Iya. dan juga membuka kafe ya. Iya, insya Allah. Kalau kafe masih tahap pengembangan. Ya. Ngomong-ngomong, kalau duta genre sama duta perawat itu boleh pacaran nggak? Duta itu tergantung prinsip masing-masing ya. Jadi Kamu kan kan- katanya 25, Iya. yang cowoknya, ceweknya 21. Kalau Itu bisa dibilang sebelum kita berencana itu harus ini dulu, apa harus pacaran dulu atau langsung dulu gitu? gini ya, pacaran itu adalah sebuah Keindahan. perilaku beresiko, Oh, perilaku beresiko yang tadi yang Beresiko trizio, ya perilaku beresiko. Tadi yang apa, perkawinan pranikah gitu. Nah itu perilaku beresiko. Jadi kita sebagai duta ya sebaiknya menghindari, bukan kita mengatakan tidak untuk itu ya, tapi kita menghindari gitu. Berarti ditahan dulu sampai matang. Ditahan. Jadi saya bikin usaha pun Puasa untuk, dulu ya, untuk puasa. persiapan lah, persiapan menikah. Oke. Gitu. Tadi untuk persiapannya kan Anda membuat beberapa usaha di bidang bisnis. Apa aja itu boleh diceritain? Kalau di otak sih banyak ya, Oh, kalau di iya. otak gitu. Tapi kalau yang terrealisasikan baru peternakan tikus, terus sekarang lagi pengembangan buat bikin kafe. Peternakan tikus Tikus. cukup unik ya, jarang gitu ya Kang. Orang setiap orang punya ternak tikus itu ngomong-ngomong Biasanya peternakan ayam. Ya, Itu itu kan mainstream tikus. kan, itu mainstream gitu. modalnya tuh berapa awalnya? Modal, aduh, saya sebenarnya modal awal pakai yang ada aja dulu lah di rumah gitu. Jadi Ada tikus rumah, Iya. ambil gitu ya ternak. enggak, untuk tempat ya, untuk tempat. Beda lagi untuk bibit Iya. gitu. Karena tikus ini kan pandangan masyarakat masih awam ya. Tikus ini, oh ini bawa penyakit, Betul, oh betul. ini kotor gitu, Jorok gitu ya. jorok gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu, karena kita rawat, bukan tikus yang liar. Kalau tikus liar kan sudah jelas makannya nggak kita kontrol gitu kan, terus tinggalnya di mana aja gitu kan. Ntar kalau nggak ada bisa digoreng gitu nya. Gulai. Nanti dipertanyakan, wah daging naon ya. Sekarang udah berapa banyak kira-kira? Banyak, 30-50 deh, Luar kisaran biasa. segitu deh. Itu untuk umur panennya berapa lama? Umur panennya Sampai tahun-tahun? Oh enggak. karena tikus itu satu betina aja
bisa melahirkan 1 tahun ya, 2162. Seriusan? 2100. 2100 Kalau untuk punya satu betina. Subur berarti. Subur Nggak karena dia berencana. reproduksinya cepat sekali gitu. Jadi itulah peluang bisnis gitu karena dia low cost, terus low time juga. Kita ngeluarin uang nggak terlalu besar, ngeluarin waktu nggak terlalu besar, tapi income yang masuk bisa lumayan lah kayaknya gitu. Untuk harganya sendiri satunya berapa tuh yang udah matang? Bukan matang apa ya? Dewasa. Udah dewasa. Oh, berarti ini ngambilnya yang dewasa aja ya, yang bawa-bawanya nggak akan saya bocorin di sini ya. Untuk yang dewasa masing-masing karena ada 2 jenis kan saya ternakin, ada yang rat, ada yang mencit. Untuk mencit itu yang ukurannya kecil-kecil. Nah, untuk yang mencit itu paling besar ukurannya itu bisa dihargai umur besarnya 25.000 sampai 30.000. Wah, luar biasa juga ya harganya. Nampungnya di mana ya kayaknya? Nampungnya karena kita punya channel komunitas pencinta reptil gitu. Sama saya juga mau mengajukan Bukan ini buat kuliner gitu kan? enggak boleh. Buat ini aja, hobi aja atau gimana ya? Kalau saya masuknya ke hobi karena senang pelihara binatang gitu, terus bisa diternakan dan bisa ada income-nya, ya udah. Oh ya, gitu. dulu saya pernah lihat di story itu apa ya? Kang Sopan tuh ternak ular juga pernah ya? Ternak ular, alhamdulillah sekarang juga lagi nelor, lagi nungguin menetas gitu. Ada ular juga? Ada ular. Keren ya. Jadi kalau makannya dari situ aja berarti ya? Ya tetap aja beli karena saya punya. Mulai beli. Itu kalau tidur di bawah ularnya atau gimana? Enggak, dikandangin aja. Enggak usah dibawa tidur, takut kan. Kalau jadi teman ntar di bawah tidur gitu kan, kayak boneka gitu kan. Lucu-lucu gitu kan, lihat. Selain itu juga ada bisnis kafe ya, lagi ngerintis juga. Iya, lagi ngerintis kecil-kecilan dulu. Kok saya gimana ya? Itu modalnya pertama apa ya? Bisnis tikus kan lumayan juga itu. Iya. Bisnis kafe apalagi? Iya. Dari mana itu? Kan kita harus memikirkan ya. Iya betul. Kalau memikirkan modal nggak ada habisnya lah istilahnya gitu. Tapi kita pakai dulu aja sumber daya yang ada. Kayak kita jujur aja, saya keluarga atau saudara tuh banyak. Jadi kita pakai sumber daya manusianya di situ. Terus untuk papannya ya pakai rumah nenek lah. Rumah nenek kan biasanya nenek kan cuman nenek dan 1 kakak di situ. 1 kakak tuh maksudnya kepala keluarga di situ kan. Akhirnya ada lahan kosong ya kita pergunakan aja gitu. Nanti income-nya kita bagi-bagi sampai ke saudara-saudara yang ikut apa ya istilahnya, yang ikut merintis lah di kafe tersebut. Ya, Kang Sofa kan ini udah semester berapa sih nanti? Semester mau ke semester 5. Semester 5. Ntar setelah tamat mau gimana? Tamat Kan nggak jadi duta lagi, balik kata. bener karena Iya. 20 umur 24 udah nggak bisa ikut duta saya. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Batas, Menikah? batas. Oh batas. Keren mau Batasnya. nikah kan? Ada batasnya. Gitu, kecuali duta lansia nanti insya Allah deh saya kalau udah lansia ikut deh gitu. Kalau saya pemikiran sudah jelas gitu kan, saya perawat, mau ngambil rewardnya lah istilahnya, mau bikin mau kerja dulu di rumah sakit gitu untuk modal usaha. Nah itu baru modal real gitu kan, saya mau buka klinik dan home care. Oh luar biasa Gitu. ya. Jiwa bisnisnya itu kan? Karena Jalan. saya apa ya, prinsipnya saya nggak mau dipekerjakan orang, saya mau jadi orang bebas gitu. Jadi preman. Free Ya, man. Free man, Orang bebas. Nggak kepikiran itu saya. Maksudnya saya nggak mau memperkerjakan orang, saya nggak mau dipekerjakan orang gitu. Kalau kata Mingke tuh kan, di bumi manusia saya mau jadi orang bebas gitu. Oke, saya setuju dengan Jadi cocok ya, harus ada rencananya, Betul, step-stepnya, betul. berapa umur kita, 22, 23, 24, 25 Betul. gitu. Kang Sofa sendiri apa ya? Goal tertingginya apa nih? Goal tertinggi untuk sekarang ya, Ya. menikah. Menikah. Ya, menikah. Goal tertinggi, goal Ya. tertinggi menikah. Terus untuk mungkin bisa dibilangnya titik akhirnya gitu ya. Titik akhirnya ya saya pengen kayak Bob Sadino gitu. Luar biasa. Beliau Kalau kita pakai celana pendek. Iya, Betul, betul. cuman saya belum kayak setinggi Bob Sadino gitu kan. Saya pikir kayak Iya. usia tua tuh kita nggak usah kerja terlalu keras, tapi setidaknya kita masih punya tenaga untuk
apa ya, menafkahi keluarga kita gitu Luar kan, biasa. masih mengalir terus untuk investasi yang dan lain-lainnya gitu. Ya, jadi kan ngomong-ngomong ini Kak Sofwan nih generasi Z. Jadi apa sih sarannya kepada Ya generasi betul. Z yang lahirnya di 98 sampai 2010? 2010. Oke. Apa saran atau pesan ini namanya? Ya, gimana ini kedepannya gimana kita Kedepannya, berencana oke. kedepannya gitu. Kalau kata saya pesan mungkin ya ini pesan-pesan diskusi untuk teman-teman semua nih yang lahirnya mungkin dari 99 sampai 2010, mungkin ada adik-adik saya juga yang nonton. Iya. Nah, persiapkanlah misalkan kamu mau jadi apa ke depannya. Nah, pupuklah dari sekarang atau kembangkanlah dari sekarang, jangan sampai ketika nanti waktunya sudah tiba menyesal gitu. Jangan sampai, karena saya sendiri pun jujur saya sedikit menyesal kenapa saya mikirin ini umur sekarang gitu. Kenapa nggak 5 tahun sebelumnya? Betul Oh, gitu. iya, Dan iya. jangan sampai itu terjadi sama rekan-rekan semua. Karena persiapan itu perlu. Kalau tanpa persiapan ya itu sama aja bunuh diri gitu kan. Betul. Kalau kita mau mulai sesuatu tanpa persiapan kayak ya los aja gitu, nggak ada persiapan mah. Gitu. Mungkin untuk teman-teman kayak pergunakan sosial media, pergunakan gadget yang ada gitu kan, jangan pikirannya jangan menyusahkan orang tua lah. Gimana caranya kita bisa ngasih ke orang tua gitu, jangan minta ke orang tua. Kalau generasi Z main game aja gimana tuh? Generasi Z main game nggak masalah, karena di otak saya pun saya mau bikin e-sport karena di sini banyak banget anak-anak yang main game gitu kan. Saya Tapi main pengen gamenya dari pagi sampai malam gitu. Wah, itu kan itu gimana itu? nanti itu ada manajemen ya, jadi ada pengaturan waktunya, terus gimana porsi main gamenya, Ya, terus harusnya gimana dikurangi tekniknya. 20%, 30% tuh. Ya betul betul. Nah, E-sport itu apa tadi? E-sport. e-sport, Ah, e-sport itu electronic sport, jadi kayak Mobile Legends, Free Fire, PUBG gitu-gitu. Jadinya nanti ada manajemen terus yang nanti apa ya, mensupport untuk ikut turnamen, dan turnamen itu Oke. ada rewardnya lah istilahnya. Wah, luar biasa kan. Oh, jadi- game juga bisa ya. Ya, Sangat apa ya namanya? Multi talenta. Multi talent. belum Ngomong-ngomong, terrealisasikan. Hampir Iya, sana. insya Allah. ini Kang Sofwan nih apa ya? Tips-tipsnya untuk manajemen waktu kan dia dari kuliah, duta genre, duta perawat sampai bisnis itu gimana tuh? Duta perempuan satu lagi. Nanti lah ya kalau nyari istri. Soalnya kan ini kayak wajah orang Korea. Gitu. Waduh. Nah, belum perawatan saya. Bicarain tentang manajemen waktu. Kalau saya kan banyak lah, saya patokannya ke kayak Albert Einstein, ke Alva Edison, Tesla gitu. Mereka tidurnya cuma di bawah 12 jam gitu kan. Bahkan Da Vinci aja cuma 4 jam. Cuma 2 jam sehari gitu. Gimana caranya 24 jam itu kita gunakan cuman setidaknya 20% untuk istirahat, selebihnya untuk kerja. Karena kalau kita tidur terus kita mau jadi apa gitu. Betul. Kalau saya sih memupuknya dari kecil, bukan dari kecil sih, dari semenjak saya mikir ada yang benar ada yang salah gitu ya, bahwa laki-laki kalau tidur aja nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Saya mikirnya gitu sih, gitu untuk manajemen waktu. Itu motivasi saya. By the way, apa? Ya, Ya. kalau ini siapa sih tadi dengar-dengar ada Bob Sudino, Ya. ada Einstein, Ya, ada betul. Da Vinci, ada Tesla, itu siapa sih? Tokoh. Ini contoh dari kehidupan Kang Sofwan itu sendiri. Kehidupan ya, kalau kehidupan Maka seperti nanti kayak Bob Sudino, tapi masalah harusnya ya. ya, kalau saya sih ngambil inspirasi dari mana aja gitu. Tapi inspirasi terbesar saya ya karena saya muslim, jelas baginda Rasulullah SAW Salah. gitu. Karena dari sanalah apa ya, pemikiran saya bisa terbuka terkait bisnis dikaitkan dengan agama, waktu dengan agama, segala sesuatu belajar dengan agama gitu. Karena saya mau segala sesuatu, setiap langkah, setiap apa ya, tapak kaki lah, footprint gitu ya, tapak kaki saya itu ada berkahnya lah istilahnya. Amin. Gitu. Jadi patokan utama saya ke sana gitu. Untuk yang lain-lain tokoh-tokohnya kayak mengikuti ya, bisa tomat sana sini lah. Tapi yang positifnya. Yang positif tentu saja gitu. Gimana, ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Atau itu saja nih?
BTW kan tadi mau ngasih apa ya? Ada sedikit. Harus Dapat unboxing dulu, unboxing. Ah iya, mana ya? Oh ini. Kenapa ya? Ini jadi kita tuh sponsori oleh Fordavo. Fordavo official. Nah, jadi mohon diterima ya Kang Sofan ada sedikit dari kita. Bisa terima kasih dong. Semoga bermanfaat. Terima Ini kasih. terima kasih loh. Jazakallah, makasih udah repot-repot. Padahal mau main-main aja dari sini mas saya bebas. Sebenarnya main-main juga sih, tapi kebetulan ada dikasih aja. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah. Mungkin perbincangan kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Semoga membawa manfaat bagi rekan-rekan yang menonton. Ya harus ditiru tuh. Ini sahabat Kang yang Sofwan. nonton ini Kang Sofwan gitu. Harus ada rencananya segala sesuatu ya. Ya mungkin itu aja channel kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.